Kalau memang di Bukit Bintang misalnya, itu hanya sebatas praduga atau tuduhan, maka menurut saya pembakaran itu tidak perlu ya. Tidak berperi kemanusiaan, bukan cuma tidak perlu. Situasi sosial Kabupaten Pamekasan belakangan mulai disorot, baik tingkat regional ataupun tingkat nasional. Banyak aksi sosial yang digelar oleh masyarakat, misalnya ke Mapolres Pamekasan, terus yang kedua ke wisata Bukit Bintang. Kalau disebut wisata ya, ini masih tanda tanya apakah itu kafe ataupun wisata. Nah, yang paling banyak disorot adalah aksi di Bukit Bintang, karena aksi tersebut sampai mengakibatkan pembakaran terhadap salah satu fasilitas di Bukit Bintang tersebut. Nah, bagaimana respon masyarakat, para tokoh masyarakat terhadap aksi tersebut? Telah hadir di studio Ketua Himpunan Lora Madura, Lora Ja'far. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sesuai janji saya ya kepada sahabat-sahabat Lebur TV bahwa saya akan mengundang beliau ke studio ini karena beliau ini adalah kiai muda yang luar biasa, energik dan berani kayak gitu. Ya, menurut jenengan, kira-kira melihat fenomena sosial masyarakat di Pamekasan belakangan ini seperti apa? Jadi banyak sekali kayaknya orang ingin aksi kayak gitu, ingin menolak ini harus dengan aksi kayak gitu. Itu seperti apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Mas Imam dan seluruh pemirsa Lebur TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa bahagia. Amin, amin. Tentu dong, karena Lebur TV memang untuk membahagiakan banyak orang. Dan senantiasa di jalan Allah. Amin, amin, amin. Dan juga senantiasa dalam syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tentang sudut pandang Mas Imam. Ya. Dalam menyikapi peristiwa yang melanda Bukit Bintang. Iya, betul. Ini sudut pandang yang sempit apa sudut pandang yang luas? Sempit dulu. Nanti yang luas. Karena orang kadang kan sukanya yang sempit-sempit. Iya kan? Ada kalanya. Ada kalanya ya. Yang sempit, ada kalanya suka yang luas. Oh gitu ya. Tidak semua orang itu suka yang sempit. Oh gitu ya. Oke, siap. Tergantung situasi dan kondisi. Tapi ada istilah semakin sempit semakin enak kayak gitu ya. Semakin sempit semakin enak. Itu dalam apa? Oh gitu ya. Iya. Kalau untuk rumah semakin luas semakin bagus ya. Semakin bagus. Bisa. Oke. Baik. Untuk Bukit Bintang dalam pandangan sudut pandang yang sempit. Ya, sudut pandang yang sempit. Kalau kita melihat aksi yang terjadi di Bukit Bintang dalam sudut pandang yang sempit itu bagus. Bagus ya? Iya. Bagusnya kenapa? Bagusnya amar ma'ruf nahi munkar. Oke, siap. Iya, tapi sudut pandang yang sempit. Yang sempit ya. Iya. Terus untuk sudut pandang yang luas, pengeterapan nahi munkar itu harus melalui tahapan-tahapan. Betul. Iya. Jika mendengar sesuatu tentang misalnya kemaksiatan, iya, prostitusi atau misalnya ada miras, itu kan harus melalui tahapan-tahapan. Iya. Pertama ya harus ada bukti. Terus yang kedua ya harus ada saksi. Betul. Nah, jadi tuduhan itu tidak bisa langsung dikonsumsi, harus melalui bukti-bukti dan saksi-saksi. Oleh karena itu seorang sahabat yang bernama Ma'iz bin Malik, ya, ketika beliau mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang dirinya yang sudah berzina. Iya. Ya. Baginda tidak langsung menerimanya. Barangkali pertama, baginda, saya
telah melakukan zina, silahkan hukum hamba dengan hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab baginda? Barangkali kamu hanya melihatnya. Nah, kemudian tidak baginda, saya melakukan itu. Barangkali kamu hanya menyentuhnya. Ini dua kan? Iya. Melihat, menyentuh. Iya. Siap. Akhirnya tidak baginda, saya melakukannya. Oke. Barangkali Anda hanya menciumnya. Ini yang ketiga. Sudah mendekati kan? Iya, mendekati. Iya. Tidak baginda, bahkan saya melakukannya. Akhirnya baginda bertanya, kalau begitu Anda memang betul-betul melakukannya. Iya baginda. Ini pengakuan ya? Pengakuan ini bukan dari orang ya, bukan hanya orang yang berasumsi. Iya, ini pengakuan. Iya. Apa dasar dari 4 pertanyaan itu? Landasan dari 4 pertanyaan itu agar kita lebih berhati-hati dalam menyikapi atau menghukum seseorang. Betul. Biar tidak salah menghukum orang lain. Ya, tidak lantas karena diduga bersalah langsung dihukum langsung dihukum, dihajar, dibakar. Ya. Nah, landasannya itu apa? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Apa artinya itu, Rah? Ya. Saya sebagai orang awam kan nggak ngerti itu artinya apa. Jadi orang yang telah menuduh orang melakukan zina atau prostitusi, itu jika itu tidak terbukti, tidak mendatangkan 4 saksi. Oke. Bi arba'ati syuhada. Nah, oleh karena itu baginda tadi melakukan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ya. Agar bisa menempati 4 saksi. Iya. 4 pertanyaan tadi, ini 4 saksi. Kalau memang tidak ada 4 saksi, tidak ada bukti, kemudian orang itu hanya menuduh, maka harus dihukum dengan 3 hukuman. Oke. Yang menuduh ya? Yang menuduh. Oke. Harus dihukum dengan 3 hukuman. Karena orang muslim, orang muslimah ini dasarnya suci. Kenapa harus dituduh dengan sesuatu yang kotor? Betul. Iya. Dan itu menyakitkan ya? Dan itu menyakitkan dan merugikan. Iya. Jadi yang hukuman yang pertama bagi orang-orang yang menuduh apa? Fajliduhum 80 jaldah. Dipukul dengan 8 kali pukulan. Oke. Iya, jadi berat menuduh orang ya? berzina atau menuduh orang melakukan prostitusi. Iya, berat. Nah, yang pertama dihukum dengan 80 kali pukulan. Terus yang kedua, Al-Quran menghukum orang yang suka menuduh itu dengan apa? Yang kedua, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jadi persaksiannya selamanya tidak diterima. Selamanya ya? Selamanya tidak diterima. Wah. Iya. Berarti ancamannya luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan mudah menuduh. Jadi kalau dalam politik itu hak politiknya dicabut, ini hak persaksian yang dicabut. Persaksiannya dicabut untuk selama-lamanya. Seumur hidup. Seumur hidup. Iya. Terus yang ketiga hukumannya, wa ulaika humul fasikun. Al-Quran menetapkan sang penuduh itu sebagai orang fasik. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, jadi ini kalau ada misalnya laporan dari masyarakat atau laporan dari seseorang bahwa ada orang melakukan perzinahan di satu tempat, atau misalnya tempat itu dibuat sebagai sarana kemaksiatan atau prostitusi. Nah, jadi jangan langsung diambil, jangan langsung ditelan, kemudian langsung menghukum tempat dan orang tersebut. Oke. Iya. Apalagi sekarang ada penegak hukum ya yang punya wewenang. Apalagi bukan cuma hukum agama. Iya. Hukum negara pun melarang prostitusi. Iya, betul. Dan hukum negara pun melarang miras. Iya, minuman keras. Jadi saya sampaikan kepada umat masyarakat Pamekasan secara khusus, jadi kalau ada laporan yang seperti itu, terlebih pada tokoh masyarakat, iya, ditanyakan dulu buktinya. Oke. Iya. Ada beberapa permasalahan terkait Bukit Bintang itu. Pertama karena memang dekat dengan pesantren ya, dekat pesantren. Artinya satu sisi kita memang perlu memaklumi karena masyarakat pesantren kan khawatir
moralitas santrinya itu terganggu akibat adanya wisata tersebut kayak gitu. Nah, tetapi di sisi yang lain juga adanya wisata juga kan menunjang terhadap perekonomian masyarakat sekitar kayak gitu. Iya. Nah, kalau menyikapi dua kutub yang berbeda ini seperti apa? Begini, yang pertama, wisata itu bukan hanya menunjang perekonomian masyarakat setempat, akan tetapi wisata itu juga memberi kontribusi kepada anak-anak didik bagaimana bisa belajar alam. Belajar alam ya. Iya. Dan pendidikan juga. Betul. Iya. Asalkan tidak meresahkan masyarakat atau tidak menjadi sarana kemaksiatan, itu sebenarnya ya tidak apa-apa. Karena nanti misalnya ada anak didik dari tingkat TK atau SD atau MI, iya. Kalau mau belajar tentang alam, nggak usah jauh-jauh ke Bangkalan, nggak usah jauh-jauh ke Sumeneb. Ini loh di Pamekasan ada kan begitu. Betul. Selain wisata itu menunjang ekonomi ya. Ekonomi daerah, iya. Oke. Manusia itu terserah orang yang menyikapi. Betul ya. Iya. Dan lagian juga orang berwisata kan juga untuk bahagia, menikmati alam. Untuk bahagia. Kayak gitu kan. Untuk melepas rasa penat, rasa bosan. Karena Imam Ghazali berkata, "Ajimmu fa inna hadhil qulub tamillu kama tamillul abdan." Yang artinya berhiburlah. Ya. Berhiburlah. Karena bahwa sesungguhnya hati ini bisa capek, lelah seperti badan kita capek. Kalau badan Mas Imam capek misalnya dipijit. Tapi kalau hatinya Mas Imam capek, kan harus berhibur Mas. Iya. Betul. Dan kebanyakan wisata itu yang salah bukan wisatanya tapi pengunjungnya gitu ya. Oknum kadang-kadang. Oknumnya. Iya. Artinya bisa saja orang bermaksiat bukan di tempat wisata kan? Iya. Bisa saja di tempat lain. Bahkan di toilet masjid juga bisa kan? Kalau kita menyikapi alam itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita, "Ma khalaqna hadza batila." Allah tidak menciptakan alam ini terhadap kebatilan, tidak. Oke. Iya. Oke. Tetapi kadang-kadang oknum memang. Yang menyalahgunakan. Termasuk kemarin mungkin aksinya bagus dalam rangka pencegahan. Tetapi kalau sampai membakar dalam tanda kutip hak orang lain ya. Iya. Ini kita juga khawatir. Jangan-jangan suatu saat hak milik kita juga dibakar karena tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kayak gitu itu. Makanya saya minta ke depan pada seluruh umat Madura atau Pamekasan secara khusus, kalau memang ada tuduhan, ada laporan, jangan langsung ditelan. Oke. Ya. Dan kalau kita penduduk warga negara yang patuh atau kita termasuk golongan hamba Allah yang taat, ya, Al-Quran melarang kita ya berprasangka buruk terhadap orang lain. Sebagaimana yang disampaikan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita berprasangka buruk. Karena prasangka buruk itu adalah dosa. Itsmun Mas Imam. Iya. Prasangka buruk itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita mencari-cari kesalahan orang lain. Gitu ya. Dan itu banyak ya. Dilarang. Sekarang banyak. Apalagi kemajuan teknologi sudah sedemikian rupa, media sosial. Iya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita memfitnah saudara kita. Wala yaghtab. Dilarang memfitnah. Kalau memang di Bukit Bintang misalnya, itu hanya sebatas praduga.
atau tuduhan, maka menurut saya pembakaran itu tidak perlu ya. Tidak berperi kemanusiaan, bukan cuma tidak perlu. Oh, tidak berperi kemanusiaan. Tidak berperi Serius? kemanusiaan. Iya, benar. Kalau memang itu tuduhan itu tidak terbukti. Tidak terbukti ya. Ya, dan di sana tidak ada kemaksiatan. Itu pembakaran itu tidak berperi kemanusiaan. Oke. Dan Allah Subhanahu wa taala atau agama melarang kita merusak hak orang lain. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya di Hajjatul Wada, haji terakhir baginda. Baginda menyampaikan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha. Yang artinya Mas Imam, bahwa sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, harga diri kalian itu haram untuk dilanggar. Iya. Hak, darah, harga diri itu tidak boleh dilanggar. Haram. Haram ya. Berarti membakar haknya orang haram. Haram. Ya. Ancamannya Membakar, serius, merampas, merampok itu semua haram. Oke. Itu cuma bukan hanya dibakar tempatnya, tapi itu juga merampas Harga diri juga. harga diri dan haknya. Iya. Mereka yang bekerja di sana untuk menghidupi keluarganya. Mereka yang bekerja di sana untuk menghidupi anak-anaknya, untuk memondokkan anak-anaknya, untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kenapa harus dibakar? Oke. Iya. Kalau memang ada misalnya laporan kalau Bukit Bintang itu adalah tempat atau dijadikan tempat prostitusi, ya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, tabayyun dulu, klarifikasi dulu. Betul. Iya. Setelah klarifikasi, kalau memang iya tapi dia tidak mau mendengar perintah atau saran dari para tokoh, ya kemudian tidak boleh main hakim sendiri. Serahkan kepada hakim. Serahkan kepada negara. hakim, kepada pemerintah, pemimpin, atau pihak-pihak yang berwajib yang menangani tentang itu, misalnya Satpol PP. Oke. Ya, untuk ditindaklanjuti. Tidak boleh main hakim sendiri. Oke. Itu Islam sangat menghormati undang-undang dan sistem. Artinya banyak hal yang semestinya dilakukan sebelum melakukan itu ya. Tetapi kan begini, salah satu alasannya karena sebelumnya sudah ada surat peringatan, surat kepada pemerintah kecamatan, terus kemudian kepada aparat kepolisian tingkat kecamatan untuk ditutup kayak gitu. Untuk ditutup karena alasan meresahkan kan kayak gitu. Nah, kemudian karena permintaan itu diabaikan, maka kemudian ada aksi tersebut. Artinya ada komunikasi yang tidak selesai di sini. Ini mestinya bagaimana masyarakat berkomunikasi, masyarakat berdialog, masyarakat menyelesaikan persoalan di bawah itu seharusnya bagaimana? Walaupun misalnya prosedur sudah dilakukan, melaporkan ke pemerintah setempat, misalnya kecamatan Pelengahan, atau kepolisian yang ada di Pelengahan Polsek misalnya, itu tidak boleh main hakim sendiri, Mas Imam. Iya, harus ada bukti dulu dan saksi-saksi. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan kayaknya ya? Iya, dan saksi-saksi yang melihatnya. Iya. Saksi harus 4 minimal itu harus 4 dan harus ada bukti. Kalau memang itu menjadi, dan toh walaupun itu semua sudah lengkap, itu tidak boleh main hakim sendiri. Betul. Iya, tidak boleh main hakim sendiri. Iya, jadi harus tetap diserahkan kepada pihak pemerintah. Iya. Terus kemudian apa misalnya hikmah yang perlu kita ambil dari peristiwa ini? Artinya agar ke depan jangan sampai seluruh wisata di Kabupaten Pamekasan ini dibakar hanya karena khawatir terjadi kemaksiatan, kan kayak gitu. Ya, kita tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis. Iya. Sebagai pedoman hidup. Jadi ketika ada laporan atau misalnya tempat wisata atau tempat-tempat yang lain dilaporkan menjadi sarana prostitusi atau potensi maksiat, pertama, langkah-langkah pertama yang harus dihadirkan itu adalah bukti. Al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu liman ankar. Penuntut
ini harus menghadirkan bukti. Oke. Jadi bukti yang pertama. Terus yang kedua adalah saksi-saksi. Oke. Terus yang ketiga, langkah yang ketiga adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada pemerintah. Jangan sampai main hakim sendiri. Oke. Mungkin ada pesan-pesan juga kepada pemerintah. Artinya pemerintah kan sebagai orang yang bertanggung jawab juga terhadap rakyatnya gitu. Apa yang perlu dilakukan pemerintah? Cepat melangkah, cepat mengantisipasi dan lain sebagainya. Termasuk kepada aparat kayak gitu. Ya, saran-saran. Harus tanggap, terus responsif, ya, dan harus adil. Harus adil ya. Ya, landasan paling utama itu harus adil untuk menyikapi apa yang terjadi di kalangan masyarakat, ya. Dan tokoh-tokoh juga harus tanggap, responsif, dan harus juga adil. Jangan sampai tokohnya yang jadi provokator ya. Jangan sampai tokohnya diperalat untuk menjadi provokator. bukan provokator, Mas Imam. Kadang-kadang ada, Mas Imam, pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya ada persaingan di pasar, misalnya. Persaingan bisnis ya. Persaingan bisnis. Terus ada misalnya persaingan di jalan raya. Jadi akhirnya persaingan yang tidak sehat ini mengambil kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan tokoh-tokoh yang ada. Iya, bisa jadi ya. Iya. Bisa jadi ini kepentingannya bukan itu kayak gitu kan. Kepentingannya bukan itu. Tapi kenapa harus Bukit Bintang yang jadi korban ya? Iya, kenapa harus Bukit Bintang? Padahal belum banyak pengunjungnya juga di sana. Iya. Dan kita sebagai misalnya pimpinan formal dan non formal. Pimpinan formal ya dalam hal ini pemerintah. Terus pimpinan non formal adalah tokoh-tokoh yang ditokohkan oleh masyarakat. Yang jadi fokus utama dalam menyikapi kejadian yang ada di kalangan masyarakat. Yang pertama itu fokus utama adalah kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Karena tujuan pembangunan itu adalah kemanusiaan untuk menciptakan kesejahteraan atau welfareism itu. Ya. Jangan fokus utama adalah kepentingan kelompok atau kepentingan sahabat wa ali wa ashabi katanya. Kepentingan kemanusiaan secara umum. Mungkin ada harapan ke depan, terutama kepada semua pihak lah. Bagaimana ke depan kita menciptakan tatanan sosial di Pamekasan kayak gitu. Ya, kita harus sosial keagamaan lah tentunya. Pertama ada 3 landasan yang harus kita pegang teguh. Yang pertama harus berlandaskan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua harus bersikap adil dalam menyikapi setiap kejadian yang ada. Terus yang ketiga keseimbangan. Iya. Jadi kita harus seimbang. Masyarakat dan pemerintah harus seimbang. Masyarakat dan tokoh harus seimbang. Tokoh dan pemerintah juga harus seimbang. Ya, jadi kalau sudah keseimbangan ini sudah terwujud, maka kesejahteraan akan menjadi nyata, bagaikan sang surya terbit di ufuk timur. Semakin detik, semakin terang benderang. Tapi kalau tidak ada keseimbangan, yang ada kericuhan. Ya. Kalau untuk pengelola atau pemilik Bukit Bintang, sekarang mungkin kan sedang terpukul atau merasa fasilitasnya rusak. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin agar misalnya tenang menyikapi ini kayak gitu. Untuk saudara-saudara saya yang bekerja atau pemilik warung dan usaha di Bukit Bintang, bersabarlah. Ya. Semua pasti ada hikmahnya. Ya. Mungkin setelah ini ada 2 kemungkinan. Bukit Bintang akan ditutup untuk selamanya, atau mungkin Bukit Bintang akan diresmikan dan mendapat penjagaan dari pemerintah agar tidak terulang lagi kejadian yang seperti kemarin. Terima kasih Raja Ja'far, luar biasa penjelasannya dan
Ini mungkin masyarakat bisa paham ya bahwa Islam tidak lantas mengajarkan menindak, menghukum, menghakimi tanpa prosedur hukum yang ada kayak gitu. Dan terima kasih juga telah memberikan arahan kepada pemilik Bukit Bintang, dan semoga ke depan ini menjadi yang terakhir ya. Semoga ini menjadi yang terakhir, tidak terulang lagi pembakaran tempat wisata kayak gitu. Kalaupun ada yang salah mungkin dengan cara-cara dialog kayak gitu ya. Terima kasih Raja Ja'far. Semoga Hilma semakin jaya ya. Amin, amin. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada sahabat Lebur TV telah menyaksikan dialog kami berdua, dan salam Lebur TV.